Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya yaitu BB Heriansa sebagai ketua kelompok dan teman-teman saya yaitu Sela Fikriatul Arifa, Nadia Alicia Putri, Juan Agrapana Putra dan Agil Wendy Pratama ingin menjelaskan dan menyelesaikan tugas yang telah Ibu berikan sebelumnya. Jadi di sini kami mendapatkan soal kedua, yaitu meminimumkan nilai Z sama dengan 125x1 ditambah 105x2 dengan batasan 2x1 ditambah x2 lebih dari sama dengan 10 dan x1 ditambah 4x2 lebih dari sama dengan 8 dan x1 tambah x2 lebih dari sama dengan 6. Kemudian ada x1 x2 lebih dari sama dengan 0. Di sini kami mengubahnya dalam bentuk matriks, dan bentuk matriks tersebut kami ubah lagi menjadi bentuk matriks transpose yang dimana mendapatkan persamaan ini. Kemudian persamaan ini akan dimasukkan untuk menentukan dual yang dimana nilai maksimum dari W sama dengan 10Y ditambah 8Y2 dan 6Y3 diambil dari nilai dari hasil ini. Setelah itu batasannya diambil dari matriks transpose tadi dengan 2Y1 ditambah Y2 ditambah Y3 kurang dari sama dengan 125. Dan Y1 ditambah 4Y2 ditambah Y3 kurang dari sama dengan 105. Lalu Y1 Y2 lebih dari sama dengan 0. Nilai dari 125 dan 105 ini diambil dari nilai Z yang sebelumnya tadi ada pada soal. Setelah itu kita menyelesaikan dual dengan metode simplex dan tentukan solusi masalah primal mengubahnya dalam bentuk kanonik, yang dimana nilai W sebelumnya itu dipindahkan ruasnya dan menghasilkan operasi tersebut menjadi min atau negatif. Nilai dari W ini diambil dari maksimum dual ini tadi, menjadikan tanda sama dengan tersebut ke bagian kanan sehingga operasinya juga ikut berubah. Selanjutnya yaitu nilai batasan tadi dimasukkan juga ke sini sehingga menghasilkan tanda kurang dari sama dengan ini berubah menjadi sama dengan. Nilai tersebut dimasukkan dan kemudian kita membuat tablo 1. Di tablo 1 kita memasukkan nilai-nilai tadi ke dalam bentuk basic W, Y1, Y2, Y3, S1, S2, RHS dan rasionya. Di sini kita mencari nilai paling kecil, yang dimana nilai paling kecil tersebut adalah min 10. Jadi min 10 ini dijadikan patokan untuk menentukan RHS-nya, yang dimana untuk B1 RHS-nya yaitu 125 dibagi 2 menghasilkan nilai 62,5 atau 62,1 dan B2-nya yaitu 105 dibagi dengan 1 sehingga menghasilkan nilai 105. Karena nilai 125 bagi 2 menghasilkan nilai paling kecil, maka patokan kita adalah nilai 2 ini. Nilai 2 tersebut dijadikan patokan untuk melakukan operasi, yang dimana operasi tersebut yaitu untuk baris pertama yaitu sama dengan baris pertama dibagi 2 sehingga menghasilkan nilai-nilai ini. Nilai ini kemudian untuk baris 0 yaitu B0 ditambah 10 dikali B1. Seluruh nilai yang ada di B0 maka akan ditambahkan dengan nilai B1 dengan mengalihkannya terlebih dahulu dengan angka 10. Maka akan menghasilkan operasi ini. Ini adalah hasil dari operasi untuk B1. Setelah itu dari B2 diambil operasinya dengan cara B2 dikurang B1. Nilai dari B2 ini di bagian ini akan dikurangkan dengan nilai dari B1 ini. Maka untuk 0 kurang 0 sama dengan 0 dan
1 dikurang 1 sama 0. Selanjutnya setelah dapat operasi dari tablo 1, maka akan dimasukkan ke tablo 2. Baik, untuk tablo 2, tablo 3 dan solusi lainnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Agil Wendy Pratama. Kepada Agil saya persilakan. Baiklah, di sini akan lanjut ke tablo 2, yaitu yang hasilnya B0 untuk basic W yaitu 1, 0, min 3, min 1, 5, 0 dan RHS nya 625. B1 aksen itu basicnya Y1 dan B2 aksen itu basicnya S2. Di sini kita akan mengubah untuk baris Y2 dikarenakan di situ ada min 3 yang paling kecil. Dan untuk itu RHS-nya akan dibagikan dengan baris yang ada pada Y2. Di sini untuk yang terkecil yaitu terdapat pada B2 aksen, yaitu 85/7. Kemudian dilanjutkan ke operasi baris elementer. Yang pertama kita akan mencari B2 aksen dengan cara B2 dikali 2/7 dan untuk B0 aksen double aksen yaitu sama dengan B0 aksen ditambah 3 ini dikali B2 double aksen. Jadi hasil dari B2 double aksen tadi akan dipakai di dalam B0 double aksen dan juga B1 double aksen. Untuk B1 double aksen sendiri yaitu B1 aksen dikurang dengan setengah dari B2, jadinya 1/2 kali B2. Dan untuk hasilnya B2 double aksen sendiri yaitu 0, 0, 1, 1/7, min 1/7, 2/7 dan 85/7. Untuk B0 double aksen yaitu 1, 0, 0, min 4/7, 32/7, 6/7, 4630/7. Untuk B1 double aksen sendiri yaitu 0, 1, 0, 3/7, 4/7, min 1/7, 395/7. Kemudian untuk hasil-hasil dari operasi baris elementer dari tablo 2 akan dimasukkan ke tablo 3, sehingga pada tablo 3 kita hanya mencari untuk bagaimana caranya untuk mengubah Y3 pada baris B0 double aksen supaya tidak ada minus lagi pada basic W, dengan cara seperti yang sudah dilakukan sebelumnya, yaitu mengubah RHS-nya dengan membaginya pada baris Y3. Jadi kita akan menemukan nilai mana yang paling kecil dari operasi yang dilakukan pada RHS. Di sini kita mendapatkan yang paling kecil pada baris B2 double aksen yaitu 85/7 kemudian dibagi 1/7 yaitu hasilnya 85, karena kan 1/7 sama dengan dibagi jadi 85/7 dibagi 1/7, jadi itu bisa dicoret dan menjadi 85. Kemudian lanjut ke operasi baris elementer pada tablo ketiga yaitu mencari B2 triple aksen yaitu sama dengan 7 dikali B2 double aksen. Jadi setiap nilai pada baris B2 double aksen tadi akan dikalikan oleh angka 7. Di sini untuk baris B0 triple aksen yaitu B0 double aksen ditambah 4/7 dikali B2 triple aksen. Dan B1 triple aksen yaitu sama dengan B1 double aksen dikurang 3/7 dikali B2 triple aksen. Untuk hasilnya akan dimasukkan ke tablo keempat. Pada tablo keempat pada baris B0 triple aksen yaitu W-nya 1, Y1 0, kemudian 4, 0, 4, 2 dan RHS-nya 710. B1 triple aksen yaitu untuk basic Y1 0, 1, min 3, 0, 1, min 1 dan RHS-nya 20. Untuk B2 triple aksen yaitu 0, 0, 7, 1, min 1, 2 dan RHS-nya 85. Di sini kita menentukan basicnya dengan cara yaitu melihat angka
1 dan juga angka 0 di baris yang tersedia. Yang pertama pada baris W ada angka 1 dan juga 0 untuk B1 triple accent dan B2 triple accent. Jadi di sini untuk basic yang pertama yaitu W, kemudian basic yang kedua yaitu terdapat pada Y1 dikarenakan hanya Y1 yang mempunyai nilai, dan untuk baris B2 triple accent yaitu Y3. Di sini dapat kita lihat pada basic W sudah tidak terdapat angka negatif lagi. Jadi kita dapat menentukan bahwa tablo keempat ini adalah tablo optimal, dan dapat melihat dikarenakan pada basic W sudah tidak ada lagi angka minus, jadi tidak perlu dilanjutkan lagi untuk tablonya. Langsung saja kita akan menulis pada hasil W nya, yaitu diambil dari RHS yaitu 710, Y1 nya adalah 20, Y1 20 diambil dari basic Y1 dan juga Y3. Kenapa tidak Y2? Dikarenakan di sini basicnya yaitu Y3, karena Y2 ini isinya bernilai semua. Untuk Y3 diambil yaitu 85, sama diambil dari RHS. Kemudian untuk solusi masalah optimal itu sendiri pada nilai Z ini diambil dari soal di atas tadi, yaitu Z 125x1 plus 105x2. Jadi kan ini disuruh mencari solusi masalah optimal. Jadi kita untuk X1 dan X2 nya kita ambil dari baris B0 triple accent yaitu yang S1 dan S2. Jadi di sini S1 nya 4 itu bisa disebut X1, dan S2 nya yaitu 2 bisa juga disebut X2. Jadi kita akan substitusi ke dalam nilai Z tadi, yaitu Z sama dengan 125 dikali 4 ditambah 105 dikali 2. Untuk nilai Z hasilnya tadi 500 ditambah 210, dan nilai Z itu 710. Dapat kita lihat di sini untuk nilai W dari RHS dan juga nilai Z dari substitusi soal yaitu sama hasilnya, yaitu 710. Maka dapat kita simpulkan yaitu nilai fungsi objektif primal sama dengan nilai fungsi objektif 2 yang sudah kita lakukan dari pengujian tablo sebanyak 4 tablo berikut. Baiklah, ini saja penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.